وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Alhamdulillah, kembali kita diberikan Allah kesempatan untuk melanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Aqidah At-Tahawiyah yang dituliskan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat beliau dan pengikut beliau sampai ke akhir zaman. Kita sampai kepada poin yang berikutnya. Pada kesempatan kali ini akan kita kaji beberapa poin lagi sebagai lanjutan dari poin-poin yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata dalam kitabnya La Yafna wa La Yabid. Kembali beliau menjelaskan tentang salah satu sifat Allah yang kemarin sudah kita bahas, bahwasannya Allah itu ada sejak dahulu dan akan terus ada sampai nanti. Sampai kapan? Tidak tahu. Terus ada sejak dahulu dan akan terus ada. Maka kemudian beliau menegaskan di sini dengan ucapannya la yafna wa la yabidu, yang maknanya tidak fana, tidak akan musnah dan tidak akan punah. Yafna sama yabid ini maknanya berdekatan, ada sinonim maksudnya di situ. Tidak fana dan tidak punah, ini sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas bumi ini nanti akan di atas bumi dan nanti akan kita bahas di atas bumi ini. Di sini kembali kepada bumi. Semua yang ada di atas bumi ini, di muka bumi ini akan punah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang akan tinggal, yang akan tetap ada adalah Tuhan engkau, wahai Muhammad, yang memiliki kemuliaan dan kesempurnaan. Jadi punah dan fana ini merupakan sifatnya makhluk. Kemarin kami sempat membahas bersama santri kami bahwasannya salah satu tanda-tanda makhluk, salah satu tanda-tanda sesuatu itu diciptakan adalah ketika sesuatu itu bisa dihancurkan. Ketika suatu benda atau suatu barang atau suatu apapun bisa kita hancurkan, maka itu menandakan sesuatu itu bisa diciptakan. Kalau sesuatu itu bisa diciptakan, maka itu menandakan sesuatu itu adalah makhluk. Berbeda dengan Tuhan, berbeda dengan Allah. Karena Allah yang menciptakan, maka Allah tidak bisa punah, tidak bisa fana. Seperti itu. Apakah ada di antara sekian makhluk Allah yang Allah takdirkan tidak punah? Apakah ada? Jawabannya ada. Apa itu? Surga sama neraka. Banyak ayat yang kemudian menyebutkan sifat surga dan neraka itu sifat orang-orang yang ada di dalam surga dan neraka, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Bahkan kalau di dalam surah Al-Bayyinah itu kalau kita perhatikan Pak, saat Allah menggambarkan tentang neraka, orang-orang yang masuk ke dalam neraka,
Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka berada di dalam neraka, kekal di dalamnya. Khalidin, khalid itu kan maknanya kekal. Khalidina fiha. Dan kemudian Allah menggambarkan sifat orang-orang mukmin yang ada di dalam surga. Allah menggambarkan dengan penegasan khalidina fiha abadan. Ada kata-kata abadan di situ yang kemudian menegaskan bahwasanya kekalnya ini bukan sekedar kekal, tapi sudahnya kekal selama-lamanya. Itu kan berarti Allah mentakdirkan surga dan neraka ini akan kekal. Dan siapapun yang masuk ke dalam surga dan neraka juga akan ikut kekal. Karena Allah takdirkan surga dan neraka ini kekal, maka apa-apa yang ada di dalam surga dan neraka juga akan kekal. Seperti itu. Itu tadi surga sama neraka. Nah, kemudian ada tidak makhluk Allah yang belum masuk ke dalam surga, belum masuk ke dalam neraka, tapi Allah takdirkan kekal. Bagaimana dengan iblis? Nah, mungkin kita akan timbul pertanyaan, akan timbul pembahasan tentang iblis. Bukankah iblis Allah berikan kesempatan hidup sampai akhir zaman nanti? Betul. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata sebelum dihukum, sebelum turun ke bumi, sebelum dicampakkan oleh Allah dengan turun ke bumi, iblis meminta kepada Allah untuk ditangguhkan sampai ke hari kiamat nanti. Tapi ini maknanya bukan kekal. Maknanya iblis tersebut diberikan Allah umur yang panjang, tapi ada batas waktunya. Batas waktunya kapan? Sampai nanti datang hari di mana makhluk ini dibangkitkan lagi. Maksudnya hari kiamat. Hari kebangkitan ini kan salah satu proses, salah satu kronologi nanti yang akan kita temukan di dalam hari akhir atau hari kiamat. Maka kalau dikatakan iblis kekal, saya tidak sepakat. Karena iblis dan keturunannya tidak kekal. Mereka hanya memiliki umur yang panjang. Tapi sepanjang-panjangnya umur mereka akan menemukan waktunya di mana mereka nanti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum mereka masuk ke neraka. Kalau mereka sudah masuk ke neraka baru mereka kekal. Nah, seperti itu. Karena neraka juga kekal. Yang masuk ke dalam surga, Allah akan takdirkan dia kekal sama seperti surga. Artinya yang kalau sudah masuk ke dalam surga, insya Allah tidak akan keluar lagi. Tidak akan berpindah tempat ke tempat yang satunya. Kan di akhirat nanti tempat itu cuma ada dua, Pak. Kalau nggak surga atau neraka. Kita jangan tertipu dengan mazhabnya orang-orang Mu'tazilah yang menyebutkan bahwasanya di akhirat nanti ada tempat selain surga, tempat ketiga selain surga dan neraka yang dikhususkan bagi orang-orang yang punya amal soleh sekaligus punya tumpukan dosa. Dosanya banyak, amal solehnya juga banyak. Ini kan kalau orang-orang Mu'tazilah bingung nih menempatkannya ini. Ditaruh di mana nanti dia ya? Mau ditaruh di surga nanti kok rasanya tidak adil kan gitu. Punya dosa banyak kok ditaruh di surga. Ditaruh di neraka nanti juga rasanya tidak adil. Punya amal soleh juga kok ditaruh di neraka. Makanya mereka bingung. Nanti kita akan bahas nanti kalau kita dapatkan kebingungan seperti ini dalam mempelajari akidah, dalam mempelajari sifat-sifat Allah, apa yang harus kita lakukan. Kebingungan mereka ini yang kemudian memunculkan suatu pendapat di mana di akhirat nanti ada tempat ketiga selain surga dan neraka. Padahal tempat ini sama sekali tidak pernah Allah sebutkan baik dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tempat ketiga ini hanya perkara yang diada-adakan oleh orang-orang Mu'tazilah.
Ada surga, ada neraka. Cuman dua tempat ini pilihannya. Kalau orang yang masuk surga tidak bisa keluar lagi. Ini salah satu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang sudah masuk surga tidak bisa keluar lagi. Kalau orang yang sudah masuk surga, maka dia akan mendapatkan seluruh kenikmatan di dalam surga itu selama-lamanya. Sampai kapan? Ya selama-lamanya. Kita nggak bisa membayangkan loh, nanti jangan-jangan surga itu kita jangan samakan surga itu kayak dunia ini. Selama-lamanya masjid ini pasti ada waktu di mana komponen-komponen bangunan ini nanti akan rusak. Entah pintunya kah dimakan rayap, entah atapnya kah bocor, atau apanya kah, atau keramiknya kah pecah. Ada waktu di mana itu sifatnya makhluk. Ada waktu di mana nanti akan timbul kerusakan, bahkan bisa timbul kehancuran. Tetapi tidak demikian dengan surga. Meskipun dia makhluk, tetapi dia sudah Allah takdirkan untuk menjadi abadi. Ini salah satu bentuk rahmat Allah. Berbeda dengan para penghuni neraka. Berbeda dengan para penghuni neraka yang na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak sempat mencicipi. Jangankan mencicipi neraka, mencicipi hembusannya itu aja jangan sampai. Salah satu bentuk rahmat Allah adalah seorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, seorang yang menyatakan diri sebagai muslim meskipun dia bergelimang dosa, meskipun dia hidup dengan tumpukan dosa, tapi ketika dosanya itu tidak sampai kepada derajat kafir atau syirik, maka ada waktunya di mana dia akan dikeluarkan dari neraka. Saat dia sudah dibersihkan, sudah dibalas semua hukuman-hukumannya, semua dosa-dosanya sudah dibayar di neraka, maka ada waktunya nanti dia akan dikeluarkan dari neraka. Bahkan bisa jadi nggak mencicipi neraka sama sekali meskipun punya tumpukan dosa. Ini bisa kita pelajari nanti dalam bab syafaat. Ada jenis-jenis syafaat yang bisa mengeluarkan seseorang padahal dia pendosa, tapi dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Meskipun dia pendosa, tapi dia menyatakan diri sebagai seorang muslim. Bisa jadi dengan rahmat dari Allah, dengan kasih sayang dari Allah, dengan syafaat. Nah, nanti kalau kita sampai kepada bab syafaat itu insyaallah akan kita bahas lagi. Salah satu jenis syafaat dari Nabi SAW adalah syafaat untuk mengeluarkan seorang pendosa dari neraka. Bahkan belum sempat mencicipi neraka, yang seharusnya dia dicicipi neraka karena dia punya tumpukan dosa, tapi karena mendapatkan syafaat dari Nabi SAW dan mendapatkan kasih sayang dari Allah, maka dia tidak sempat mencicipi seramnya neraka itu tadi. Nah, kok bisa orang punya tumpukan dosa tapi dia kemudian mendapatkan syafaat dari Nabi SAW yang kemudian dia bisa keluar dari neraka tanpa mencicipi sedikit pun padahal dia punya tumpukan dosa? Bisa, Pak. Ini bentuk kasih sayang dari Allah. Jadi amal perbuatan kita ini, makanya nanti di dalam pembahasan tentang hari kiamat, salah satu proses hari kiamat nanti ada yang disebut dengan hari perhitungan dan hari penimbangan. Jadi amal perbuatan kita ini tidak sekedar dihitung tapi juga akan ditimbang. Kalau perhitungan itu berarti kita dikalkulasikan amal perbuatan ini sesuai dengan jumlahnya. Amal yang baik berapa, amal yang buruk berapa. Sampai kepada hari penimbangan, yaumul mizan itu hari penimbangan itu nanti, amal perbuatan kita yang tadi sudah dihitung kemudian ditimbang ulang.
Bisa jadi jumlah yang tadinya sedikit tapi bobotnya berat, kan seperti itu. Bisa jadi, karena kalau mau kita sebenarnya nggak bisa sih dianalogikan, nggak bisa kita kiaskan, tapi ada kasus yang yang bisa kita terima dengan akal sehat kita, bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat sesuatu yang jumlahnya sedikit tapi timbangannya berat, itu ada, bentuknya ada. Kalau mau kita kalau mau kita bandingkan kurma, buah kurma tuh, ada kurma Rasulullah itu kan, kurma Nabi, kurma ajwa itu kan kecil-kecil tuh Pak. Kalau mau kita bandingkan dengan kurma, ada salah satu jenis kurma namanya kurma ambari, gede-gede itu Pak. Saya pernah lihat datang ke pasar kurma tuh, kira-kira tuh gedenya tuh segini-gini nih, 3 jari orang dewasa, gede-gede, sudahnya lebar, panjang lagi dia, gede tapi dia ringan. Kalau kita ambil satu butir kurma ambari itu besar dia, tapi kering dia, ringan. Kalau mau kita gini kan, kita bandingkan dengan kurma ajwa, kecil tapi dia berat. Kalau mau kita timbang 1 kilo kurma ambari dengan 1 kilo kurma ajwa, itu tentu jumlahnya akan beda, meskipun timbangannya sama. Timbangannya sama antara ajwa sama ambari, sama-sama 1 kilo, tapi kita hitung dalamnya. Ambari karena gede-gede itu tadi jumlahnya sedikit, tapi ajwa karena kecil-kecil 1 kilo jumlahnya banyak. Kan gitu, lebih puas kita makannya meskipun kecil-kecil karena jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak, timbangannya berat, kan seperti itu. Nah, bisa jadi kondisi kita sebagai makhluk nanti ketika makanya ada 2 tahap itu tadi yang saya sampaikan tadi. Ada hari perhitungan yaumul hisab, ada hari penimbangan. Setelah amal ibadah kita ini dihitung, dikalkulasikan berapa jumlahnya, kemudian ditimbang. Yang jumlahnya sedikit belum tentu timbangannya ringan. Yang jumlahnya banyak belum tentu timbangannya berat. Bisa jadi yang jumlahnya banyak ini justru kalah timbangannya dengan yang jumlahnya sedikit. Saya ambil contoh Pak. Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis yang sahih, la tasubbu ashabi walau kana ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Jangan antum, kata Rasulullah, siapapun jangan berani-berani menghina sahabat-sahabatku, kata Rasulullah. Karena sesungguhnya kalau salah seorang di antara kita, salah seorang di antara antum, kita umat manusia yang hidup di zaman sekarang ini, menginfakkan emas setinggi gunung Uhud, tidak akan mampu menyamai levelnya, timbangannya, beratnya, tidak akan mampu menyamai infaknya seorang sahabat meskipun hanya setengah mud. Setengah mud beras dibandingkan sama emas gunung Uhud. Secara jumlah lebih banyak, secara harga juga lebih mahal. Orang zaman sekarang dia mensedekahkan emas setinggi gunung Uhud. Dari segi harga sudah mahal, dari segi jumlah juga banyak, dibandingkan dengan infaknya seorang sahabat Nabi, isinya kurma cuman setengah mud. Sudahnya dari segi harga lebih murah, dari segi jumlah juga lebih sedikit. Tapi ini nggak akan mampu ditandingi sama orang zaman sekarang. Infaknya seorang sahabat yang sedikit ini tadi, meskipun sedikit, timbangannya berat. Sedikitnya infaknya sahabat ini, kalau mau dibandingkan keikhlasannya dengan orang-orang zaman sekarang, jauh. Makanya kata Rasulullah, kalau seandainya antum, orang-orang yang hidup selain sahabat, selain zaman sahabat, ketika menginfakkan emas setinggi gunung Uhud, timbangannya tidak akan mampu menyamai, jangankan melewati, menyamai itu aja tidak bisa.
tidak akan mampu menyamai infaknya salah seorang sahabat Rasulullah yang jumlahnya hanya setengah mud, 1 mud atau setengah mud. Itu dari segi infak, Pak. Belum dari segi sholat. Kalau mau dibandingkan sholat kita sama sholatnya sahabat, jauh. Belum dari segi baca Quran, ngaji. Mau dibandingkan ngaji kita sama ngajinya sahabat, jauh. Kan seperti itu. Ini bukti bahwasannya sesuatu yang sedikit belum tentu ringan. Bisa jadi dia berat. Ini yang kemudian bisa, kalau seorang misalkan dia punya punya amal soleh, amal perbuatan, amal kebaikan sedikit misalkan. Ya sholatnya cukup sholat wajib aja, sedekahnya juga tidak banyak-banyak amat, kemudian puasanya juga tidak terlalu sering-sering amat kan gitu, puasa sunnahnya tidak sering-sering amat, terus apalagi sholat tahajudnya juga tidak sering-sering amat kan seperti itu. Artinya bisa dikatakan orang ini tadi memiliki jumlah amal kebaikan yang tidak seberapa banyak. Tapi kemudian ada satu amal kebaikan, misalkan ada satu amal kebaikan yang dia lakukan betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala. Ini bisa beratnya bisa melebihi amal ibadah seseorang yang dilakukan banyak tapi kurang ikhlas, kan seperti itu. Ini yang bisa menjadi penyebab syafaat itu tadi. Kok ada orang yang amal solehnya biasa-biasa saja tapi kemudian dia bisa keluar dari neraka, tidak mencicipi neraka sama sekali? Bisa jadi, karena bisa jadi dia punya satu tabungan amal soleh yang dia lakukan betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga amal soleh tersebut meskipun sedikit tapi dia berat timbangannya.